Timnas Indonesia dicukur habis Jepang 6-0 dalam pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Selasa, 10 Juni 2026. Kesenjangan permainan sangat terlihat jelas dalam pertandingan tersebut. Melihat data statistik, Indonesia tidak mampu melesatkan satu tendangan pun ke arah gawang Jepang dan hanya mencatatkan 29% possession football. Sedangkan Jepang menguasai 71% permainan dengan 22 tembakan dan 10 tembakan ke arah gawang. Dalam pertandingan tersebut, Jepang seperti sedang mengajari Indonesia cara bermain sepak bola. Ini merupakan kekalahan terbesar kedua timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert, di mana sebelumnya Indonesia pernah dihajar 5-1 oleh Australia. Jika melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang sebelumnya, statistik Shin Tae-yong jauh lebih baik ketimbang Kluivert, di mana kala itu Indonesia hanya kalah 4-0 dan mampu menguasai bola sebanyak 33% dengan 8 tembakan dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Inilah komentar fans Korea Selatan usai Jepang menghancurkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini tim nasional dari negara yang dulu berkata, "Kami akan mengalahkan Jepang, Korea tidak menakutkan"? Tidak masuk akal untuk mengisi negara berpenduduk 300 juta orang dengan hampir tidak ada pemain lokal, dengan pemain ras campuran Belanda dari bekas koloni. Kenapa sih kalian nyaris menang melawan Cina lewat tendangan penalti dan kemudian kalian malah memilih Jepang? Mengenai tim Frankenstein yang cuma sekelompok penipu, gaya Asia Tenggara yang belum sadar. Memasukkan pemain asing yang dinaturalisasi, baik dari Tiongkok maupun Indonesia, ibarat memakan apel beracun. Kita harus menggunakan uang itu untuk membesarkan anak-anak pesepak bola, membuat sistem pembinaan pemain muda, dan mengaktifkan liga profesional untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat. Indonesia akan gagal meskipun mengikuti kebijakan naturalisasi Cina. Hasilnya juga akan gagal. Ini bukan masalah kepelatihan, tetapi karakter nasional. Mengapa mereka tidak bisa berpikir untuk mengembangkan pemain sepak bola muda mereka sendiri? Ini gugatan hukum. Mereka menelantarkan Shin Tae-yong. Tim yang kalah dari Jepang bukanlah Indonesia, melainkan tim divisi 3 Belanda. Presiden Prabowo juga telah mencabut semua kebijakan pro-Korea yang pernah ditempuh mantan Presiden Joko Widodo. Pemecatan Shin Tae-yong diyakini tidak lepas dari hal ini. Penipuan harga jet tempur Indonesia telah dihukum. Orang-orang dari negara-negara panas sangat menderita karena panas. Indonesia yang mengisi tim nasional dengan orang-orang berdarah campuran Belanda, yang mulia penguasa kolonial. Saya kira Anda merindukan masa-masa ketika fisik menjadi hal utama. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini adalah Erick Thohir, yang juga Menteri Badan Usaha milik negara dan memiliki ambisi politik yang besar. Ia mengangkat Kluivert sesuka hatinya untuk membawa popularitas sepak bola ke dunia politik. Hasil pertandingan Jepang dan Indonesia bukan sekadar perbedaan nama skuad saat ini, tetapi perbedaan antara filosofi yang terus dikembangkan dan tiruan Eropa yang disusun secara tergesa-gesa. Sejak kapan Indonesia menjadi ancaman bagi Jepang? Sama seperti Vietnam. Jepang berada pada level yang sama dengan elit Belgia. Jadi bagaimana Indonesia bisa menjadi lawan mereka? Apakah warga negara Belanda kelas A dapat dinaturalisasi di Indonesia? Anda tidak menghargai pelatih Shin Tae-yong? Awalnya, mereka akan mengakhirinya dengan kemenangan yang sulit. Tetapi para penggemar Indonesia terus berbicara omong kosong. Jadi Jepang memberi mereka pelajaran. Mereka memberitahu mereka untuk tidak berbicara omong kosong tentang kemenangan lagi. Asia Tenggara memang gila. Dari Vietnam hingga Indonesia, semuanya adalah dunia yang menggiurkan. Jika negara seperti Indonesia bertemu negara seperti Brasil, orang-orang akan berkata mereka tidak akan bermain sepak bola. Kalau negara kita diisi pemain naturalisasi, pasti persatuan sepak bola sudah hancur. Jika Anda memasuki koloni Belanda, tidak perlu melakukan naturalisasi. Kamu bilang kamu akan menguasai Jepang dan menjadi Raja Asia, tetapi kamu kalah dengan 6 roti. Bagaimanapun, kamu harus mengerti bahwa kamu memiliki rasa kedekatan yang berlebihan. Kamu harus gagal lebih banyak lagi untuk sadar. Anda seharusnya bersyukur karena tidak kalah 10-0. Anda menyingkirkan Shin Tae-yong.
dan ingin mengalahkan Korea dengan tim campuran ras. Apakah karena itu bukan Garuda Indonesia? Apakah karena itu Garuda yang banyak kebusukannya? Ini bukan kesalahan pelatih, ini adalah kesenjangan yang tak terelakkan karena pemain Jepang sangat hebat. Jujur saja, bukankah kemenangan 6-0 antara tim yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama merupakan pemerkosaan? Jepang mengalahkan Jerman, Spanyol, dan hampir mengalahkan Belgia dan Kroasia. Bagaimana Anda bisa melawan? Kenali diri Anda sendiri. Bukankah itu Belanda dan bukan Indonesia? Hahaha. Raja Asia, bagaimana kamu berkembang? Belajarlah sedikit kerendahan hati. Dia bilang dia akan menghancurkan Jepang dan menjadi Raja Asia, tetapi kemudian dia melawan tentara kedua Jepang dan kalah 6-0. Korea tidak boleh lengah saat melawan Jepang, tetapi Indonesia terlalu sombong. Seperti yang diharapkan, anak-anak Asia Tenggara perlu dikalahkan dengan selisih yang besar untuk membuat mereka patah semangat. Tetapi Jepang melakukannya dengan baik, dan Korea meningkatkan moral lawan-lawannya. Tanpa pemain naturalisasi Anda akan lebih lemah dari Cina. Jadi bersyukurlah bahwa babak penyisihan putaran kedua berhasil mencapai putaran keempat.